Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa limasyayikhihi wa limasyayikhina wa lil muslimina amin. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kita akan membahas penutup dari bahasan doa qunut atau bacaan-bacaan sunat sesudah i'tidal, sehingga pertemuan mendatang kita akan berbicara tentang sujud. Mana kalau kita doa qunut, kalau doa qunut ini bisa saja orang itu sholat sendirian, bisa saja orang itu menjadi imam. Kalau kita sholatnya sendiri, maka kita menggunakan lafadz mufrad. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barikli fima a'tait wa qini syarra ma qadait. Namun kalau jadi imam, bacaannya dirubah menjadi Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina syarra ma qadait. Pakai jamak. Bagaimana kalau seorang imam membaca doa qunut untuk sendiri saja, tidak bentuk jamaah? Apa hukumnya? Nah, inilah yang kita akan bedah malam hari ini. Kata yai kita, wa kuriha li imamin takhsisu nafsihi bidu'ain ay bidu'ail qunut. Seorang imam dihukumi makruh bila mana membaca doa qunut hanya untuk dirinya, yakni dengan bahasa Allahumma hdini fiman hadait, padahal jadi imam, hukumnya makruh. Jangan begitu gitu. Kalau jadi imam, Allahumma hdina, si makmum sebab disuruh amin. Jadi kalau imam membacanya Allahumma hdini, makmum enggak disuruh amin, disuruh baca juga. Begitu. Karena Allahumma hdini, ya Allah berikan saya hidayah. Makmum jangan. Kan dia enggak benar. Kita juga kudu begitu lagi. Allahumma hdini, ya Allah beri saya hidayah. Imam jangan. Dia begitu. Gitu. Orang dia egois. Kalaulah kita jadi imam, makruh Allahumma hdini, tapi Allahumma hdina. Dari mana dalilnya ini makruh? Di dalam hadis
yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam sunannya, juga Imam Tirmidzi meriwayatkan di dalam kitab sunannya daripada sahabat Nabi Sayyidina Sauban Maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Sauban, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ya ummu abdun qauman fayakhussu nafsahu bida'watin dunahum fa in fa'ala faqad khanahum. Kata Nabi, la ya ummu abdun qauman, janganlah mengimami oleh seorang hamba akan satu kaum masyarakat, fayakhussu nafsahu bida'watin dunahum, maka mengkhususkan doanya untuk diri sendiri saja tanpa memintakan untuk hadirin yang hadir. Jangan begitu. Kata Nabi, fa in fa'ala, kalau dia ngerjain doanya untuk dirinya doangan, jamaah atau makmumnya kagak dimintakan, faqad khanahum, maka dia sungguh telah khianat kepada masyarakatnya, kepada kaumnya, khianat. Maka karena Nabi bilang la ya ummu, di sini adalah la ini faedahnya nahi, larangan, jangan. Begitu, jangan, larangan. Larangan di sini tidak haram, tapi makruh saja, makruh. Jadi kalau doa jangan untuk sendiri. Jadi kalau jadi imam doa kunut, Allahumma hdina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu ala ma qadait wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kalau jadi imam jangan kayak salat hukumnya makruh, hukumnya makruh. Bukan saja pada qunut begitu, tapi lah pada doa-doa di luar sholat. Kalau kita ngimamin, jangan doa untuk sendiri. Ya Allah, ya Rabbi, ampuni dosa saya. Itu jangan. Ampuni dosa kami. Jadi saya dan hadirin. Jangan dosa saya doang. Yang hadir nggak usah. Gitu. Ini namanya nggak bagus. Bagaimana kalau kita membaca doa-doa Al-Quran? Doa-doa Al-Quran. Seringkali dalam Al-Quran itu ada doa-doa yang untuk pribadi sigatnya. Seperti minta supaya kita jangan sampai ninggalin sholat seumur-umur. Rabbi'jalni muqimas sholat wa min dzurriyyati rabbana
wa taqabbal du'a. Kita pengen nih baca doa ini, kita lagi sholat ngimamin, begitu banda sholat doa. Ini gimana nih? Apa harus dibaca Rabbi ij'alni muqimas sholat, ataukah kita boleh iqtibas, dirombak sehingga jamaah juga dapat? Sebab kalau Rabbi ij'alni muqimas sholat, ya Allah jadikan saya orang yang istiqomah mengerjakan sholat, jamaah jangan, kan enggak bagus. Nah, bagaimana ini? Maka di dalam Islam, kata Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitabnya Al-Itqan, dalam kajian Ulumul Quran, ada diajarkan namanya iqtibas. Apa itu iqtibas? Iqtibas itu daripada doa-doa Quran yang kita baca, kita mengutip doa-doa Quran, tapi tidak meyakini ini adalah bagian dari Quran, tapi bagian daripada doa yang dikutip dari Al-Quran. Karena kita pandang doa ini bagus, lalu kita rombak doa itu. Bukan maknanya merubah Al-Quran, tapi namanya iqtibas. Seperti Rabbi ja'alni muqimas sholah, kita ngimamin, maka kita bacanya Rabbi ja'alna atau Rabbana ja'alna muqimis sholah. Asalnya muqiminas sholah, muqimis sholah, wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Atau doa birrul walidain, rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini untuk sendiri. Kalau kita mau jama' orang banyak tentu berubah, rabbana ighfir lana. Boleh aja kita baca wali walidina warhamhum kama rabbauna shighara, jangan shaghira. Ini namanya iqtibas, namanya di dalam ilmu Islam iqtibas. Begitu. Nabi pun ada iqtibas, seperti di dalam ayat Al-Quran. Surat apa ini? Kalau surat besar ini, waladhi habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wal Hujurat wa karraha alaikumul kufra wal fusuqa wal isyan waj'al ulaika humur rasyidun. Ini doa ini, ayat ini kemudian dibikin doa oleh Nabi itu, Allahumma habib ilainal iman, tuh namanya tiba, wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan wa ja'alna minar rasyidin. Suka dibaca kalau tawaf tuh di Baitullah tuh, sering dibaca doa ini tuh. Begitu iqtibas. Atau kita pengen baca Sayyidul Istighfar. Kalau sendiri habis sholat kita pengen istighfarnya, ada rajanya istighfar, yang paling topnya istighfar. Jadi kalau sendiri ya normal bacanya, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kita jadi imam karena kita biasa baca doa ini, pengen mimpin masyarakat, doanya ini
Bagaimana? Jangan Allahumma anta rabbi. Namanya kita keliru, namanya makruh, mengkhususkan dirinya dengan doa. Makruh. Jadi kalau kita mau ngimamin tapi pengen istighfarnya, sayyidul istighfar, ya kita rombak bacaannya. Namanya disebut iqtibas. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu abiduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzubika min syarri ma sana'na nabu'ulaka bi ni'matika alaina wa nabu'ulaka bi dzunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Begitu kalau kita ngimamin tuh. Jadi kalau kita pengen jadi imam, pengen punya doa-doa sendiri tapi menjadi imam, tanya sama kiai yang ada di kampung kita dah, di lingkungan kita nih, kiai bagaimana ini, saya baca doa begini tapi pengen ngimamin, enggak lepaskan, ini wiridan doa saya. Tanya, biar kita jangan apa jadi imam. Allah mantarabila, makmumnya amin, ya Allah ampuni dosa saya, makmum jangan amin. Nah, ini kagak ngerti, main amin aja begitu. Nah ini imamnya nih makruh. Nah, makruh begitu. Nah, makruh hukumnya kalau begitu, makruh. Pak Dewan sini, kita di depan ngajinya, jangan di belakang. Makruh. Jadi sehingga kata Fadl Mu'in, fayaqulul imam ihdina. Kalau kita ngimamin bacanya Allahumma hdina fiman hadait. Namun kalau melihat hadisnya yang Nabi sampaikan, la ya ummu abdun qauman fayakhussu nafsahu bida'watin dunahum fa idza fa'ala faqad khanahum. Jangan sampai seseorang ngimamin doanya buat dirinya doangan, makmumnya kagak. Jangan begitu kata Nabi. Kalau dikerjakan kayak begitu namanya imam khianat. Kalau memperhatikan hadis ini, terkesan semua doa-doa solat kudu dijamakan. Terkesan kalau pakai hadis ini yang Nabi melarang jangan doa buat diri doang, apakah doa kunut doangan ini ataukah semua doa solat? Bagaimana tuh kalau si imam waktu duduk antar dua sujud, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afina fani, ini bacanya Rabbighfirli, apa kudu dirombak karena nabinya nggak boleh buat sendiri doang? Kalau melihat hadisnya dari letterleknya kaya iya, termasuk ini wajah tuh saya doang, makmum kagak. Ini kudu domba kaya. Kalau ngelihat hadis pesan nabinya, semua doa-doa sholat tuh kudu dijamakan. Apakah begitu? Jawabannya tidak. Hadis ini dimaknai bila tidak ada tuntunan langsung dari Nabi yang doanya khusus pribadi dalam sholatnya. Seperti mana? Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, itu doa iftitah. Apa diganti Allah ba'id bainana wa baina khotoyana? Nggak usah. Kalau doa iftitah mah tetap bacanya mufrad saja buat diri, wong makmum juga disuruh baca, tuntunannya begitu.
tuntunannya. Begitu juga doa sujud lah. Begitu Allahumma laka sajadtu, laka raka'tu yang ruku. Begitu juga doa sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min adzabin nar. Apa dirubah Allahumma inna na'udzubika? Enggak usah. Karena itu tuntunan dalam sholatnya, bentuknya untuk sendiri. Hanya doa kunut ini bentuknya jamak, sebab dalam riwayat Ibnu Abbas, Imamul Baihaqi, nabinya Allahumma hdina fiman hadait, jadi imam dengan redaksi jamak. Begitu, redaksi jamak. Begitu. Kalau kita ngimamin jadi imam, bacaan sholat khusus doa kunut, kalau jadi imam kudu dirubah dengan bentuk jamak, jangan mufrad, jangan buat diri doang. Jamak tuh untuk orang banyak, untuk orang banyak, jangan untuk diri doang, jangan. Itu begitu. Tapi selain doa kunut, doa iftitah, tetap walaupun jadi imam bentuknya mufrad. Doa ruku Allahumma laka raka'tu, enggak usah laka raka'na, tetap mufrad. Doa sujud Allahumma laka sajadtu, di luar subhana rabbiyal a'la, tuh udah kelewat itu doa-doa itu. Itu juga mufrad. Rabbighfirli warhamni juga mufrad. Doa penutup salatnya itu habis dekat masjid Allahumma inni a'udzubika juga mufrad. Adapun doa kunut dirumbak karena dia disuruh jahar, bacanya kenceng, makanya si imam kudu baca Allahumma dina. Kalau baca Allahumma dini jadi imam makruh. Begitu. Ada imamnya karena baru ngimamin subuh, baru ngapalin juga doa kunut. Begitu, saya takut gak hafal, jadi ngomong, nggak kedengeran. Ini makmum baca sendiri juga. Apa? Oh amin, oh amin, oh amin. Nggak jelas ini, yang kayak begitu. Jadi kalau Allah mahdina baru jelas kayak doa habis sholat tuh kita harus perhatiin. Doa habis sholat kita nggak kedengeran, wong imam nggak pakai speaker, nggak kedengeran. Amin, amin apaan? Begitu orang kedengeran, kita doa sendiri kalau nggak kedengeran. Karena kita nggak bisa ikut, tuh nggak kedengeran. Gitu. Amin itu artinya ya Allah kabulkan doa yang dibaca imam untuk kami semua ini. Begitu. Amin itu artinya. Lain dengan yang 14 Februari itu amin tuh Anis sama Muhaimin itu mah yang kayak begitu. Begitu. Karena itu kata para pakar hadis, doa-doanya Nabi dalam sholat itu seluruhnya bentuknya mufrad. Karena itu sebagian ulama mengkhususkan bentuk jamak hanya pada doa kunut. Adapun doa iftitah mufrad. Doa duduk antar dua sujud mufrad, walaupun jadi imam. Doa sebelum salam itu ya muqallibal qulub sabit qalbi juga mufrad. Doa kunut baru bentuknya jamaah. Di luar salat khutbah ya sunat kalau kita ngimamin doa kan khutbah kayak khutbah Jumat, doa ya bentuknya jamaah, jangan sendiri. Makruh kalau kita berdoa untuk sendiri, makruh. Begitu hukumnya. Mana lagi khutbah Idul Fitri, khutbah Idul Adha, khutbah salat istisqa. Pokoknya kalau kita ngimamin atau habis salat kita doa jama'i, doa bersama, maka kita bentuknya jamak. Begitu. Bagaimana yang bentuknya jamak? Kalau mau rombak sendiri boleh, tapi jangan jamak, nggak apa-apa.
Rabbana atina fid dunya hasanah. Saya robak juga dah. Rabbi atini fid dunya hasanah wa fil akhirati waqini adzabannar. Boleh aja namanya iqtibas. Iqtibas itu kutipan dari Al-Qur'an, baik pada bentuknya nazam ataupun prosa, diyakini bukan dari Al-Qur'an, bukan bagian Quran, tapi kutipan daripada Al-Quran. Kalau Al-Quran tentu pakai qala Allah Ta'ala, begitu, itu Quran. Tapi ini mengutip doa, ngambil dari Al-Quran, seperti Rabbi zidni ilman. Ya kalau jadi imam jangan begitu, Qurannya Rabbi zidni, jangan Rabbi zidna, karena kita ngimamin. Sebab Nabi bilang la ya ummu abdun qauman fayakhussu nafsahu bida'watin dunahum fa idza fa'ala faqad khanahum. Sayyidina Sauban, budak yang dimerdekakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu meriwayatkan hadis, imam jangan doa buat sendiri saja, jangan, tapi untuk orang banyak juga, untuk orang banyak juga, begitu. Sama seperti doa makan, karena bentuknya jama, begitu Allah mabarik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu yang lain nih, kalau makan bareng-bareng cukup baca amin, gitu. Nggak usah semuanya harus baca, satu aja yang baca, yang lain amin, cukup, begitu. Ini aturan singkatnya. Sunat kalau jadi imam, waktu doa kunut ngimaminnya bentuk jama'. Begitu juga dalam khutbah Id, Jumat, istisqa, begitu salat gerhana, begitu khutbahnya bentuknya jama'. Makruh kalau minta buat diri sendiri doangan, makruh. Begitu hukumnya, adalah makruh. Qala ba'dul khufat inna ad'iyatahu kullaha bilafdil ifrad wa min thamma jara ba'duhum ala ikhtisasil jam'i bil kunut. Berkata sebagian pakar hadis yang bergelar Al-Hafidh, kalau hafal hampir 300.000 hadis sanad dan matannya, bahwa doa-doanya Nabi dalam sholat ini semua bentuk mufrad, sehingga sebagian ulama bilang yang disuruh dijamakan dalam sholat ini adalah pada khusus dengan doa kunut saja, doa kunut saja. Secara umum kalau kita mimpin doa untuk orang banyak, doanya jangan saya kalimat bahasa Indonesia, tapi kami itu artinya kita, saya dan orang lain, begitu. Segini aja lah buat tanya jawab aja, karena lanjutannya wasabi'uha sujudun wallahu a'lam bishawab. Ada yang